Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut materi untuk tugas kalian selama ASS. Silahkan kalian catat materi ini di buku catatan kalian. Lalu latihannya nanti silahkan kalian kerjakan di buku latihan. Saya koreksi setelah ASS berakhir. Jadi di tanggal 28 saya koreksi untuk tugas-tugas yang saya berikan selama ASS. Oke. Disimak video berikut ini ada pembahasan tentang gelombang bunyi, dan di akhir video itu ada latihan, silahkan dikerjakan. Kita masuk ke pembahasan kita tentang gelombang bunyi. Apa itu, Bu, tentang gelombang bunyi? Oke. Waktu itu saya pernah membahas tentang gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang mempunyai satu bukit dan satu lembah. Contohnya itu ada di gelombang tali. Nah, gelombang bunyi itu merupakan gelombang longitudinal yang artinya mempunyai satu rapatan dan satu renggangan. Gelombang bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa, tetapi dapat merambat membutuhkan medium. Mediumnya apa aja? Ya, mediumnya zat padat, cair, dan gas. Oke. Ada pertanyaan untuk gelombang bunyi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Selanjutnya, kita membahas cepat rambat pada zat padat. Tadi saya sudah membahas tentang gelombang bunyi, itu membutuhkan yang namanya medium. Medium di gelombang bunyi itu ada zat padat, cair, dan gas. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama kita membahas tentang zat padat. Oke, di zat padat itu tergantung yang namanya modulus Young. Oke, atau elastisitas, atau kita lambangkan dengan E. Modulus Young ini sudah pernah saya jelaskan, jadi silakan dibuka lagi buku catatannya tentang modulus Young. Yang kedua, itu ada yang namanya hubungan impuls dan momentum. Oke, hubungan impuls dan momentum. Ini saya bahas di kelas 10 semester 2. Kalau kalian lupa, silakan kalian buka video saya, silakan kalian cari video saya tentang impuls dan momentum. Di situ ada, jadi silakan kalian lihat kembali. Oke, promosi ya. Lalu yang ketiga, oke, ini tentang massa jenis. Ingat ya, massa jenis ini bukan hanya ada di air saja, di zat padat pun ada yang namanya massa jenis. Oke, massa jenis kita lambangkan dengan rho. Kita bahas satu dulu, yaitu tentang modulus Young. Di modulus Young, kita mengenal yang namanya elastisitas. Kalau kita mengenal yang namanya elastisitas, berarti kita mengenal yang namanya pertambahan panjang. Misal saya punya logam di sini. Oke, batang logam di sini. Batang logam ini panjangnya L. Pada saat batang logam ini saya tarik dengan gaya F, dia akan bertambah panjang atau tidak? Berdasarkan teori elastisitas, maka batang logam ini akan bertambah panjang. Karena di apa? Karena ditarik dengan gaya F. Maka batang logamnya akan bertambah panjang. Dari sini ke sini kita sebut L. Dari sini ke sini kita sebut delta L. Oke. Ingat lagi rumus dari modulus Young itu apa? Atau persamaan dari modulus Young itu apa? Maka didapat persamaannya E sama dengan sigma per E. Ingat tegangan dan regangan. Sama dengan F dikali A per, F per A ya. F per A per delta L per L. Ini rumus untuk modulus Young. Lalu F-nya kalikan dengan L, A-nya kalikan dengan delta L. Sama dengan berarti F kali L per A kali delta L. Oke. Saya gabungkan dulu.
maka E sama dengan F kali L per A kali delta L. Ini rumus modulus Young. Oke. Sekarang kalau misalkan yang ditanyanya F, maka rumusnya bagaimana? Maka F sama dengan E ini adalah lawan, A kali delta L ini adalah lawan, maka letakkan di A atas. Maka E kali A kali delta L per L yang ini adalah temannya, maka letakkan di bawah. Ini rumus untuk modulus Young jika yang dicari F-nya. Ini baru persamaan pertama. Oke, itu tadi baru persamaan pertama. Sekarang kita menentukan yang namanya hubungan impuls dan momentum. Hubungan impuls dan momentum. Ini ada di kelas 10, hubungan impuls dan momentum. Itu didapat persamaannya I sama dengan delta P. Oke, I ini rumusnya F kali T sama dengan delta P itu kan rumusnya P2 dikurang P1. Tetapi di sini kita berbicara yang namanya cepat rambat pada zat padat. Lalu kita berbicara yang namanya massa jenis. Oke, kalau kita mengambil P2 dikurang P1, maka ini tidak akan ketemu yang namanya massa jenisnya. Maka delta P-nya kita ubah lagi rumusnya dengan P sama dengan M kali delta L per T. Maka masukkan rumus ini ke hubungan impuls dan momentum. Maka rumusnya M kali delta L per T. Oke, sekarang substitusikan persamaan yang ini dan persamaan yang ini. Ini kita dapat persamaan kedua. Sekarang substitusikan persamaan 1 dan 2. Oke, persamaan 2 kita dapat F dikali T sama dengan M delta L per T. Sekarang F yang ini masukkan ke persamaan persama. Atau persamaan yang pertama ya, yang ke-1. Berarti rumusnya E dikali A kali delta L per L kali T sama dengan M-nya ada rumus yang namanya M sama dengan rho kali A kali L. Oke, maka M-nya masukkan rumusnya jadi rho kali A. Saya hapus dulu ini. Rho kali A kali L kali delta L per T. Oke, kita gabungkan, maka E dikali A kali delta L kali T per L sama dengan rho kali A kali L kali delta L per T. Nah, masuk ya. Sekarang, ini kalian kalikan silang, ini kalian kalikan silang. Maka didapat rumusnya E dikali A kali delta L, T kali T berarti T kuadrat. Sama dengan rho kali A kali L kuadrat kali delta L. Oke, masuk? Udah sampai sini masuk rumusnya? Oke, sekarang kita hilangkan A bisa dicoret dengan A, delta L bisa dicoret dengan delta L. Maka dapatlah rumusnya E kali T kuadrat sama dengan rho kali L kuadrat. Oke, berarti E per T kuadrat sama saja dengan rho kali L kuadrat. Kalau kita pisahkan ini berarti E per rho sama dengan T kuadrat per L kuadrat. Oke, masuk ya. Berarti yang ini E per rho sama dengan T per L pangkat 2. Oke.
Sudah dapat ya rumusnya ini, tapi ingat, kita di sini berbicara yang namanya cepat rambat. Oke, kita berbicara yang namanya cepat rambat. Cepat rambat itu rumusnya V sama dengan S per T atau V sama dengan L per T. Di sini adanya T per L, sedangkan rumus cepat rambat itu V sama dengan L per T. Maka kita kalikan silang lagi, yang ini kita kalikan, yang ini kita kalikan. Maka E dikali L kuadrat per, saya hapus dulu, sama dengan Rho kali T kuadrat. Oke, sama saja E kali L kuadrat per Rho kali T kuadrat. Nah, yang di sini kita dapatlah rumusnya V. Berarti E per Rho sama dengan L per T pangkat 2. Oke, E per Rho sama dengan L per T itu adalah cepat rambat. Berarti L per T itu adalah V kuadrat. Maka E per Rho sama dengan V kuadrat itu akar. Berarti akar E per Rho sama dengan V. Oke, ini rumus untuk cepat rambat pada zat padat. Oke, saya hapus dulu di sini ya. Saya hapus dulu. Berarti rumus untuk cepat rambat itu V sama dengan akar E per Rho. Rho-nya adalah massa jenis. Saya tadi mengatakan cepat rambat pada zat padat tergantung dari modulus Young, impuls dan momentum, dan massa jenis. Ini rumus untuk cepat rambat pada zat padat. Selanjutnya kita masuk di medium yang kedua, yaitu zat cair atau cepat rambat pada zat cair. Nah, rumus untuk cepat rambat pada zat cair itu adalah V sama dengan akar B per Rho. B ini adalah modulus Book. Oke, B itu adalah modulus Book. Oke, modulus Book itu merupakan perbandingan tekanan dan sebuah benda terhadap fraksi penurunan volumenya. Oke, lalu Rho ini adalah massa jenis. Ingat, massa jenis di air itu berbeda-beda. Contoh soal. Lanjut lagi, yang ketiga, kita masuk di medium yang ketiga, itu adalah cepat rambat pada zat gas. Cepat rambat pada zat gas. Oke, di zat gas itu tergantung yang namanya atau berlaku yang namanya hukum Boyle. Oke, hukum Boyle. Oke, di hukum Boyle kita dapat rumusnya V sama dengan akar P per Rho. Ya kan? Dapat rumusnya P per Rho. Lalu di zat gas tergantung lagi yang namanya hukum Laplace. Oke, atau proses adiabatik. Proses adiabatik. Masih ingat proses adiabatik itu apa? Kalornya sama dengan 0. Oke. Berarti kalau kita berbicara yang namanya Laplace, V sama dengan Laplace itu apa sih lambangnya? Laplace itu lambangnya adalah sigma. Maka akar sigma P per Rho. Ini rumus hubungan antara Boyle dan Laplace. Sekarang, P itu adalah tekanan. Rumus tekanan itu apa? P sama dengan nRT per V. Rumus awalnya PV sama dengan nRT. Kalau yang ditanya P, maka dapatlah rumusnya seperti ini. Masih ingat ya? Berarti V sama dengan akar Laplace
masukkan rumusnya nRT per V per rho. Oke, sekarang rumus massa jenis itu apa sih? Massa itu kan rumusnya M sama dengan rho dikali V. Berarti kalau yang ditanya ya rho, M per V. Ya. Ini yang saya kotakkan itu adalah yang kita masukkan ya. Berarti V sama dengan akar Laplace nRT per V per M per V. Oke, masuk ya. Kita bahas satu-satu dulu. Udah masuk sampai di sini? Sekarang, N itu adalah jumlah mol. N itu adalah jumlah mol. Jumlah mol itu rumusnya M per MM. Oke, sekarang masukkan lagi N-nya. Maka, V sama dengan akar Laplace. N-nya tadi apa? M per MM RT per V per, ya kan? M per V. Sekarang mana yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret, M-nya coret, M-nya coret, V-nya coret, V-nya coret. Berarti V sama dengan akar Laplace 1 per MM kali RT. Berarti V sama dengan akar Laplace 1 kali RT, berarti RT per MM. Oke, ini adalah rumus untuk cepat rambat pada zat gas. Oke, paham ya sampai di sini? Kalau nggak paham, silakan kalian tanya ke ibu. Lalu kita mengenal yang namanya cepat rambat bunyi. Ingat ya, cepat rambat bunyi itu rumusnya V sama dengan lambda dikali F. V sama dengan lambda dikali F. Ini rumus untuk cepat rambat pada bunyi. Nah, paham ya, kalau cepat rambat pada bunyi itu sama saja dengan rumus yang kemarin kita belajar di cepat rambat gelombang. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke contoh soalnya. Seorang anak mendengar bunyi yang memiliki panjang gelombang sebesar 10 meter. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, tentukan frekuensi sumber bunyi dan periode sumber bunyi. Ingat, dia sebesar 10 meter, lalu 340. Sumber bunyi itu, cepat rambat itu, kalau di udara itu 340 atau 320, pokoknya dari 320 sampai 1500 itu merupakan cepat rambat bunyi di udara. Oke, kita masuk ya. Berarti cepat rambatnya V, diketahui V-nya 340 meter per second. Lalu panjang gelombang adalah lambda sama dengan 10 meter. Yang ditanyanya F-nya berapa, lalu T-nya berapa. Ini sangat mudah sekali. Oke, F itu rumusnya apa? Cepat rambat kan rumusnya V sama dengan lambda dikali F. Maka kalau ditanya F sama dengan V per lambda. V per lambda berapa? 340 per 10. Jadi F-nya 34 Hz atau Hz. Lalu yang kedua kita cari T-nya. Berarti T sama dengan T itu kan rumusnya 1 per F. Maka rumusnya 1 per 34. 1 per 34? 1 per 34 itu sama saja dengan 0,022 second. Oke, ada pertanyaan untuk contoh soal? Kalau ada pertanyaan, silakan kalian komen di bawah. Oke, kita bahas selanjutnya, itu tentang nada dasar. Nada dasar atau kita lambangkan yang namanya FO.
Kalau misalkan kita gambar, bentuknya seperti ini nih, nada dasar. Oke, bentuknya. Oke, ini gambar untuk nada dasar. Oke, syarat untuk nada dasar itu gelombangnya setengah lambda sama dengan L. Ini syarat untuk nada dasar. Setengah kali lambda sama dengan L. Oke. Berarti kalau setengah lambda kali L, kalau kita tanya lambdanya, lambda sama dengan 2L. 2-nya naik ke atas ya, jadi lambda sama dengan 2L. Berapa perut? Oke. Berarti dia 1 perut. Berapa simpul? Dia ada 2 simpul. Ini simpul, ini simpul. Berarti untuk nada dasar itu ada 2 simpul, 1 perut. Oke, ini syaratnya ya. Berarti syaratnya setengah lambda sama dengan L, berarti lambda sama dengan 2L. Syaratnya 2 simpul, 1 perut. Oke. Dawai itu merupakan gelombang stasioner. Oke, jadi dia mempunyai apa? Gelombang stasioner. Oke, kalau kita cari lagi cepat lambat gelombangnya pada dawai, maka rumus cepat lambat itu V sama dengan lambda dikali F. Kalau ditanyanya F, berarti V per lambda. Kita masukkan V per lambdanya berapa? 2L. Berarti F0 sama dengan V per 2L. Ini untuk nada dasarnya. Rumus nada dasarnya F0 sama dengan V per 2L. Kita lanjut lagi ke nada atas pertama. Kalau kita simpulkan, nada itu naik setengah. Oke. Naik setengah, simpul naik 1, perut naik 1. Ya. Diingat-ingat, kalau nada atas pertama, kalau di dawai, itu untuk panjang gelombangnya naik setengah, simpul naik 1, perut naik 1. Jadi, kalau kita gambarkan, dia bentuknya seperti ini. Oke, dia mengatakan tadi simpulnya naik 1, perutnya naik 1. Oke, ini simpul, ini simpul, yang di sini simpul. Oke, berarti kalau tadi kan 2 simpul, untuk nada dasar 2 simpul, 1 perut. Nah, ini untuk nada atas pertama, simpulnya bertambah 1. Kita gambarkan dulu. Oke. Berarti perutnya ada berapa? Ini perut, ini perut. Oke, perutnya ada 2, simpulnya ada 3. Berarti 3 simpul 2 perut. Udah dapat ya? Untuk nadanya panjang gelombangnya ini setengah, ini setengah. Oke. Masuk ya di sini. Berarti lambda sama dengan L. Karena setengah tambah setengah itu 1. Iya kan? Setengah sama setengah itu 1. Berarti lambdanya 1 lambda sama dengan L. Sama saja dengan lambda per L. Kalau kita cari cepat lambatnya, maka V sama dengan lambda kali F. Maka F nada pertama sama dengan V per lambda. Ini rumusnya. Karena tadi di F0 kita dapat V per 2L. Supaya dia urut, maka F1 sama dengan 2V per 2L. 2 bagi 2 itu sama saja 1. Berarti dapatlah V1-nya sama dengan 2V per 2L. Oke, nada atas pertamanya V saja, nada dasarnya V saja, nada atas pertama itu 2V. Udah masuk ya untuk nada atas pertama. Kita lanjut nada atas kedua. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa setiap nada itu
bertambah satu simpul bertambah satu perut. Berarti panjang gelombangnya bertambah lagi satu. Kalau misalkan kita gambarkan bentuknya seperti ini. Yang ini perut simpul, simpul, simpul. Yang ini simpul. Oke, masuk ya. Berarti kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Oke. Ya. Oke. Berarti dia ini perut, sini perut, dan di sini perut. Ada berapa? Ada 4 simpul, 3 perut. Ini setengah, dan ini pun setengah. Berarti panjang gelombang dari sini ke sini itu 3/2 lambda sama dengan L. Oke, berarti 3 lambda sama dengan 2L. Berarti lambda sama dengan 2L/3. Oke, udah dapat ya panjang gelombangnya. Maka nada naik kedua, berarti nada atas keduanya, V sama dengan lambda dikali F. Berarti F kedua sama dengan V per lambda. Berarti V per lambdanya 2L/3. 3-nya kalikan ke atas. Oke, 3-nya kalikan ke atas. Berarti didapat F2 sama dengan 3V/2L. Jadi urut ya, F0 tadi kita dapatnya V/2L. Kalau F1 kita dapatnya 2V/2L. Untuk F3-nya kita dapat 3V/2L. Oke. Lalu untuk rumusnya itu didapat Fn. Oke, rumusnya itu Fn sama dengan N plus 1/2L dikali V. Oke, ini kalau misalkan banyaknya dawai atau perbandingannya, maka perbandingannya kan F0 berbanding F1 berbanding F2 berbanding seterusnya. Ini pakailah rumus ini ya untuk rumus dawai. Oke, kita masuk selanjutnya, itu cepat rambat gelombang tali. Nah, di cepat rambat gelombang tali itu rumusnya V sama dengan akar F per mu. Oke, mu ini rumusnya mu sama dengan M per L. Jadi V sama dengan akar F per M per L. Oke, ini rumusnya ya, ada 2. Kalau diketahuinya mu berarti pakai rumus ini. Kalau mu-nya tidak diketahui maka pakai M per L. Masuk ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Senar dengan panjang 40 cm, masanya 10 gram, ditegangkan dengan gaya 360. Hitunglah frekuensi nada dasar, nada atas kedua. Oke, jadi kita mencari frekuensinya nada dasar dan nada atas kedua. Oke, kita ketahui dulu. Oke, L-nya itu sama dengan 40 cm, berarti kalau kita ubah 0,4 meter. Lalu masanya itu 10 gram, kalau kita ubah maka 10 pangkat min 2 kg. Lalu F-nya itu 360 Newton. Oke, sekarang kita cari dulu V-nya. Maka V sama dengan akar F per mu. Oke, mu ini tadi rumusnya apa? Mu itu M per L. Maka M per L itu
10 pangkat min 2 per 4 kali 10 min 1. 0,4 kita ubah jadi 4 kali 10 pangkat min 1. Berarti 1 per 4 kali 10 min 1. Ya kan? Sama saja mu sama dengan 0,25 kali 10 min 1. Oke, udah dapat ya hasilnya. Mu-nya dapatnya 0,25 kali 10 pangkat min 1. Kita masuk. V sama dengan akar. F-nya berapa? 360 per 0,25 kali 10 min 1. Oke. Ini kalian hitung, lalu kalian bagikan, habis kalian bagikan, kalian akarkan. Jadi udah dapatlah hasilnya 120 meter per second. Udah dapat ya, V-nya sama dengan 120 meter per second. Ingat, ini kalian bagikan dulu, setelah kalian bagikan baru kalian akarkan. Oke, lanjut kita mencari nada atas pertama. Ingat ya, nada atas pertama itu rumusnya F0 sama dengan V per 2L. Karena tadi tidak diketahui V-nya di sini, maka V-nya kita cari dengan panjang gelombang tali. Oke, masuk. F0 sama dengan V per 2L. Maka V-nya kita dapat tadi 120 per 2 kali 0,4. Maka F0 itu sama saja 120 per 0,08 sama dengan 150 Hz. Oke, masuk ya. Lalu yang kedua, kita cari nada atas yang keduanya. Maka N-nya sama dengan 2. F2 sama dengan N plus 1 per 2L kali V. Maka F2 sama dengan 2 plus 1 per 2 kali 0,4 dikali 120. Oke. F2 sama dengan, nggak muat lagi. Ini kalian jumlahkan ya, berarti 3 per 0,8 dikali 120. Berarti F2 sama dengan hasilnya 450 Hz. Ini kalian kalikan lalu bagi dengan 0,8, maka hasilnya 450 Hz. Selanjutnya kita masuk ke pipa organa. Nah, di pipa organa itu ada dua, ada pipa organa terbuka, ada pipa organa tertutup. Jadi kita bahas satu-satu dulu pipa organa yang terbuka, lalu kita bahas lagi pipa organa yang tertutup. Oke, kita masuk ke pipa organa terbuka. Jadi sebenarnya pipa organa terbuka itu sama saja konsepnya dengan dawai yang tadi. Cuman kebalikannya saja, kalau dawai tadi mempunyai 2 simpul 1 perut, kalau di pipa organa itu mempunyai 2 perut 1 simpul. Nah, kita membahas dulu yang pertama, yaitu nada dasar. Oke, jadi di pipa organa itu juga ada nada dasar. Kalau misalkan saya gambar gelombangnya seperti ini, oke, ini di pipa organa. Oke, seperti ini gelombangnya ya. Nah, sekarang kalian potong posisinya ke sini dan ke sini. Oke, kita gambar dulu gelombang pantulnya. Jadi gelombang pantulnya seperti ini, ya kan? Ingat, kita potong dari sini ke sini. Jadi kalau kita gambarkan berarti bentuknya gelombangnya seperti ini. Oke, ini ada gelombang pantulnya. Nih, kita tarik ininya di sini nih. Oke, maka kalau misalkan saya gambar, berarti bentuknya seperti ini. Ini kita tutup, ini tutup. Nah, berarti gelombang pipa organa terbuka, ini gambarnya bentuknya seperti ini.
Nah, untuk di nada dasar, itu panjang gelombangnya adalah setengah lambda sama dengan L. Lambda sama dengan 2L. Oke, di sini, untuk di nada dasar, di sini itu adalah simpulnya. Perutnya di mana? Berarti di sini adalah perut dan di sini adalah perut. Jadi di nada dasar itu mempunyai 2 perut, 1 simpul. Oke, kalau misalkan kita masukkan ke rumus cepat rambatnya, berarti V sama dengan lambda dikali F0. Maka F0 sama dengan V per lambda, sama saja dengan V per 2L. Ini untuk nada dasar. Lalu kalau nada atas pertama itu bagaimana? Untuk nada atas pertama, kalau kita gambar, dia bentuknya seperti ini. Oke. Kita kasih gelombang pantun. Oke. Ini untuk nada dasar. Berarti di sini ini perut, di sini perut, dan di sini perut. Simpulnya berarti di sini S, di sini S. Kalau misalkan kita gambarkan berarti bentuknya seperti ini. Oke. Duh, jelek banget ya gambar ibu. Bentar ya. Berarti gambarnya seperti ini nih. Oke. Ini gelombang. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk nada atas yang pertama. Oke, ingat di sini simpul, di sini simpul, di sini perut, dan di sini perut, di sini perut. Dia naik setengah. Oke, dia naik setengah. Berarti di sini setengah dan di sini pun setengah. Berarti untuk lambdanya, lambda sama dengan L. Untuk simpulnya, berarti dia 3 perut, 2 simpul. Kalau kita masuk ke rumus cepatnya, cepat rambatnya berarti F0 sama dengan, F0 lagi. F1 sama dengan V per lambda. Sama saja V per 2L. Berarti kalau supaya dia urut, berarti 2V per 2L. Oke. Lanjut lagi nada atas kedua. Oke, di nada atas kedua, berarti perutnya naik 1, simpulnya naik 1, panjang gelombangnya naik 1. Itu konsepnya ya. Setiap tingkatan dia naik 1. Jadi kita nggak usah gambar lagi, berarti otomatis panjang gelombangnya itu naik setengah. Berarti 3 per 2 lambda sama dengan L. Berarti 3 lambda sama dengan 2L. Berarti lambda sama dengan 2L per 3. Perutnya naik 1, berarti 4 perut, 1 simpul. Oke. Kalau nada atas kedua, kalau nada atas ketiga, berarti berapa lambdanya, berapa perutnya, berapa simpulnya. Silakan kalian komen di bawah ya. Oke. Kalau kita masuk ke nada dasar keduanya, berarti F2 sama dengan V per lambda. V-nya berapa? V per 2L per 3. Berarti 3V per 2L. Oke? Sebenarnya sama kan konsepnya dengan dawai yang tadi. Kalau dawai tadi simpulnya bertambah 1, perutnya bertambah 1. Kalau yang ini kebalikannya, jadi perutnya lebih banyak daripada simpulnya. Kita lanjut ke pipa organ. Oke, kita masuk ke pipa organa tertutup. Ini yang terakhir ya. Kita masuk ke pipa organa tertutup. Oke, di pipa organa tertutup sebenarnya konsepnya sama saja dengan pipa organa terbuka. Kalau yang terbuka tadi kan bentuknya seperti ini. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini. Ini namanya terbuka. Kalau tertutup artinya begini. Oke. Nah, ini yang ini terbuka dan yang ini tertutup. Oke. Itu ya konsepnya. Yang pertama, kita masuk ke nada dasar. Sebenarnya konsepnya masih sama sih dengan dawai tadi. Pipa organa terbuka tadi masih sama. Oke, nada dasar.
Kalau kita gambarkan bentuk gelombangnya seperti ini nih, ya kan? Dia tertutup nih di sininya nih. Nah, itu pipa organa tertutup artinya. Kalau kita pecahkan ini gelombangnya, atau sorry, kita gambar lagi yang ini sama yang ini. Oke. Berarti konsepnya dia seperti ini bentuk gelombangnya. Nah, ini. Nah, lalu di sini dan di sini. Ini artinya tertutup. Oke, tertutup. Nah, tertutup ini satu simpul dan ini satu perut. Oke. Syaratnya panjang gelombangnya itu 1/4 lambda sama dengan L. Jadi 1/4 lambda sama dengan L, berarti lambda sama dengan 4L. Itu syaratnya. Berarti satu simpul dan satu perut. Oke. Ini untuk syarat pipa organa tertutup di nada dasar. Jadi kalau kita masuk ke panjang gelombangnya, berarti V sama dengan lambda dikali F0. Berarti F0 sama dengan V per lambda. V per lambdanya 4L. Ini rumusnya untuk nada dasar yang pertama. Nada dasar untuk yang pipa organa tertutup. Lalu kita masuk ke nada atas pertamanya. Oke, kita masuk ke nada atas pertama. Oke, gak usah saya gambarkan lagi ya. Jadi konsepnya sebenarnya dia naik setengah. Oke, untuk nada atas yang pertama. Kalau bingung ya udah saya gambarkan dulu. Oke, ini. Nah, oke. Lalu ada gelombang pantul. Nah, seperti ini. Ini di nada nada atas pertama untuk pipa organa. Oke, kalau kita gambarkan berarti dia bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk pipa organa yang tertutup, nada atas pertama. Berarti dia naik setengah. Oke, jadi lambdanya 3/4 lambda sama dengan L. Berarti 3 lambda sama dengan 4L. Berarti lambda sama dengan 4L per 3. Oke, dia berapa simpul? Dia 2 perut dan 2 simpul. Oke, masuk ya. Kalau V-nya berarti V sama dengan lambda dikali F1. Berarti F1 sama dengan V per lambda. Berarti F1 sama dengan V per 4L per 3. Berarti sama saja F1-nya 3V per 4L. Oke. Lalu kita masuk ke nada atas kedua. Oke, kita masuk ke nada atas kedua. Nggak usah saya gambarkan ya. Ingat aja konsepnya. Berarti kalau misalkan dia di sini 3/4, untuk nada atas kedua itu naik 1. Berarti kan kalau yang pertama itu 3/4. Bukan naik 1, naik setengah. Berarti ditambah dengan setengah. Ya, berarti 5/4 lambda sama dengan L. Berarti lambda sama dengan 4L per 5. Dia berapa simpul? Berapa perut? Kalau yang tadi nada atas pertama 2 perut 2 simpul, berarti di sini 3 perut, 3 simpul. V-nya bagaimana? Berarti V sama dengan lambda kali F2. Berarti F2 sama dengan V per lambda. V-nya berapa? V per lambdanya
4L per 5. Berarti F2 sama dengan 5V per 4L. Oke, ada pertanyaan, berarti untuk F2-nya itu 5V per 4L, untuk F1-nya 3V per 4L, untuk F0-nya V per 4L. Oke, ini untuk pipa organa tertutup. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan komenlah di bawah. Oke, kita masuk ke pipa organa yang tertutup. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk pipa organa tertutup. Misalkan di soalnya dia mengatakan 3 perut misalnya. Ini atau 3 simpul. Kan kita nggak tahu dia ada di nada atas kedua atau nada atas ketiga atau nada atas keberapa. Oke, caranya kalau misalkan di soal misalkan ditulisnya 3 perut, maka rumus perut itu P sama dengan N plus 2. Kalau 3 perut atau 4 perut, misalnya di sini 3 perut, berarti 3 sama dengan N plus 2. Berarti N sama dengan 3 dikurang 2, berarti N sama dengan 1. Berarti dia ada di nada atas yang pertama. Oke, ini berlaku juga untuk rumus pipa organa terbuka atau dawai juga berlaku. Oke, ini lalu untuk yang simpul, kan di sini ada simpul. Berarti rumusnya simpul S sama dengan N plus 1. Berarti S-nya tadi kan 3 ya. Saya hapus dulu. Berarti S-nya sama dengan 3, N plus 1. Berarti N sama dengan 3 dikurang 1, N sama dengan 2. Berarti dia ada di nada atas yang kedua. Lalu kalau N-nya sama dengan 1, kan rumusnya F1 sama dengan V per L1. Iya kan? Nada atas 1 itu sama saja dengan nada dasar. Kalau F2 berarti nada atas yang kedua sama dengan 2N plus 1 per untuk pipa organa tertutup berarti 4L dikali dengan V. Berarti F2 sama dengan, berarti N-nya berapa? 2 kali 2 plus 1 per 4L kali V. Berarti F2 sama dengan 5V per 4L. Oke, ini untuk rumus di nada atas yang kedua. Sama kan dengan tadi? Tadi juga kita dapat rumusnya V2-nya sama dengan 5V per 4L. Oke? Ada pertanyaan tidak untuk pipa organa? Ini sebenarnya perut simpul berlaku ya untuk pipa organa yang terbuka juga. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di contoh soal, dia mengatakan sebuah pipa organa terbuka panjangnya 40 cm membentuk 3 perut. Oke, menghasilkan nada yang sama tinggi dengan nada dari pipa organa tertutup dengan 3 simpul gelombang. Hitunglah panjang pipa organa yang tertutup. Jadi kita mencari panjang pipa organa yang tertutup. Berarti kita mencari L-nya berapa yang tertutup. Nah, di sini kita cari dulu yang pipa organa terbuka. Oke, untuk pipa organa yang terbuka, dia mengatakan bahwa membentuk 3 perut. Berarti kita cari dulu perutnya. Oke, berarti P sama dengan N plus 2. Perut ini kan dia menghasilkan 3. Berarti 3 sama dengan N plus 2. Berarti N sama dengan 3 dikurang 2. Berarti N sama dengan 1. Jadi di pipa organa terbuka, banyaknya itu hanya 1. Oke, sekarang kita cari di pipa organa tertutup, simpulnya. Oke, simpul organa tertutup. Oke, berarti S sama dengan N
plus 1. Berarti S sama dengan, S. Bentar saya hapus dulu S-nya. Dia mengatakan simpulnya sebesar 3. Berarti 3 simpul. N plus 1. Berarti N sama dengan 3 dikurang 1. N sama dengan 2. Oke, udah masuk ya. Untuk di pipa organa terbuka, karena N-nya 1, berarti F nada 1 sama dengan V per L1. Oke, untuk di simpul organa tertutup, dia mengatakan N-nya sebanyak 2. Berarti F2 sama dengan 2N plus 1 per 4L2. Berarti kan dia gelombangnya kedua. Kalau ini gelombang yang pertama. Oke, berarti dia nada dasar yang pertama. Kalau ini nada dasar pertama, yang ini nada dasar yang kedua. Dikali dengan V. Berarti F2 sama dengan 2 dikali 2 plus 1 per 4L2 kali V. Maka V2 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. V per 4L2. Oke, udah masuk ya. Berarti kita cari perbandingannya dulu. F1 berbanding F2. Oke, maka F1-nya tadi berapa? V per L1 berbanding 5V per 4L2. Oke, maka kalikan silang, jadi V 4L2 sama dengan 5V per L, Oke, berarti kalau dikalikan silang, ini kalikan silang, berarti 5V kali L1. V ketemu V itu habis, berarti 4L2 sama dengan 5L1. Oke, L1 kan tadi sudah diketahui nilainya 40. Nih, hasilnya 40, ya kan? Untuk pipa organa terbuka. Berarti kita cari L2-nya. L2 sama dengan 5L1 per 4. Berarti 5 dikali 40 per 4. Sama dengan. Oke. Nanti kalian cari ya 5 kali 40 ini kan 200 dibagi 4 itu 50. Berarti panjang pipa organa yang tertutupnya sebesar 50. Oke, yang ini itu cara mencari pipa organa ini ada di nada dasar keberapa. Yang ini juga sama. Pipa organa ada di nada dasar yang keberapa. Oke ya, masuk ya di sini. Latihan. Oke, masuk ke latihan. Yang pertama, jika modulus limbah untuk air adalah 4 kali 10 pangkat 9, ini sama saja dengan contoh soal tadi, berapa lajunya? Yang nomor 2, seorang anak mendengar bunyi yang memiliki panjang gelombang 12 meter jika di udara 330, tentukan, ini sama dengan contoh soal. Yang nomor 3, sebuah garputala dengan frekuensi 150 Hz digetarkan pada permukaan pipa kaca. Pada percobaan resonansi bunyi pertama terdengar tinggi kolom 50 cm, hitunglah cepat terambat gelombang bunyi udara panjang kolom setelah terjadi yang kedua. Silakan kalian cari. Oke. Dia mengatakan tadi panjang kolom setelah terjadi bunyi yang kedua. Jadi yang ini, kalian cari dulu bunyi pertama saat terjadinya. Bunyi pertama saat kejadian. Berarti L1 sama dengan 1 per 4 lambda. Ini ya rumusnya. Jadi kalau yang ditanyanya lambda sama dengan berapa? Oke. Kalian masukkan. L-nya kan sudah ketahuan di sini nilainya berapa. Lanjut, nomor 4. Nomor 4 itu senar dengan panjang 30 cm, masanya 15 gram, ditegangkan dengan gaya 340, ini sama saja dengan contoh soal.
Nomor 5, ini sama saja dengan contoh soal. Jadi silakan kalian kerjakan. Terima kasih semuanya. Silakan dikerjakan pembahasan yang saya tadi berikan. Ditulis di buku catatannya materi-materinya. Silakan kalian ditulis, kalian rangkum. Lalu latihannya silakan kalian kerjakan. Nanti di tanggal 28 saya koreksi hasil latihan kalian. Terima kasih.